Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kewarganegaraan dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Kak Elia Kosida, kedua ada Kak Dewi Puji Pangastuti, dan yang ketiga ada Kak Farah Nailatul Majidah yang akan mengidentifikasikan materi dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. 3, 2, 1. Bercanda. Dinamika historis konstitusional. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan pengalaman dalam menjadi negara hukum yang bersifat adil dan demokratis. Sejarah konstitusional sebuah negara sangat mempengaruhi pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Konstitusi harus menjadi landasan hukum dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum. Negara yang memiliki konstitusi yang kuat dan jelas serta dihormati oleh masyarakat akan lebih mampu membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun material. Kemudian ada sosial politik. Sosial politik yang dinamis memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Perubahan politik dapat memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan arah kebijakan keadilan. Sikap anti korupsi menjadi tolak ukur integritas pemerintahan dan sistem hukum. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik juga dapat meningkatkan akuntabilitas penegak hukum. Selanjutnya ada kultural dan moderasi beragama. Nilai-nilai kultural dan moderasi beragama turut membentuk karakter hukum suatu negara. Moderasi beragama menciptakan lingkungan inklusif di mana pluralitas dihormati dan kebebasan beragama dijamin. Peran ini penting dalam menangani isu-isu sensitif dan mencegah konflik sosial yang dapat menghambat penegakan hukum. Sikap toleransi dan inklusivitas berdampingan dengan penegakan hukum yang adil. Konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ialah 1. Kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Sistem penegakan hukum harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. 4. Pencegahan dan penanggulangan korupsi. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap keadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi harus diambil untuk memastikan integritas sistem peradilan. 5. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik, lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara kolaboratif dan saling mendukung. Ini termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain yang terlibat dalam penegakan hukum. 6. Edukasi masyarakat tentang hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang hukum dan hak-hak mereka. Edukasi hukum dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar akan hak mereka dan memahami pentingnya keadilan dalam sistem peradilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.